2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kalau kita lihat firman ini tuh aneh sekali. Kita ini hidup, punya mata. Kenapa? Tuhan berkata, jangan hanya memperhatikan yang kelihatan. Coba kamu perhatikan tidak kelihatan. Aneh bukan? Yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Sampai suatu hari saya baca sebuah buku, saya lupa pengarangnya, tapi itu bicara soal bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita. Dan saya dapat jawaban. Nah, begini buku itu menerangkan. Coba, waktu meja ini, saudara lihat ada 2 meja bukan di depan kita? Oke? Waktu meja ini belum dibuat. Yohan, yang buat meja ini siapa? Iya, dari kalian atau sudah lama ada? Baru? Sudah lama, oke? Sudah lama ya. Tapi gini maksud saya, coba perhatikan. Waktu meja ini belum dibuat, meja ini ada di mana? Bukan. Jangan, saya nggak tanya asal kayunya. Saya bilang mejanya kok. Kalau kayunya semua jauh. Iya, itu loh. Ada di rencana, ada di pikiran orang yang buat. Betul? Ya, maka itu nggak bilang soal kayunya di hutan. Setelah diolah, ya, ketika orang yang mau buat meja ini, berarti mejanya sudah ada atau belum? Secara kelihatan belum, tetapi sebetulnya dia sudah ada. Adanya di mana tadi? Di pikiran. Nah, di rencananya orang itu. Ya, kalau kita belajar hal itu kita akan mengerti. Nah, waktu meja itu masih di pikiran orang yang mau buat, mejanya belum kelihatan, bukan? Nah, itu yang masih kekal. Sebab meja itu nggak pernah rusak. Tapi setelah dia kelihatan mata kita, dia jadi nggak kekal. Karena bisa apa? Kenapa bisa rusak? Iya, karena dipakai. Bukan cuma dipakai, diseret-seret, pindah sana, pindah situ. Oke? Jadi betul nggak begitu firman ini? Jangan hanya memperhatikan yang kelihatan. Perhatikan yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan itu nggak kekal. Apa saja yang sudah diciptakan nggak kekal. Tapi yang belum kelihatan itu yang kekal. Saudara bisa berkata amin untuk hal ini? Amin. Nah, itu sebabnya kita harus bisa menang atas semua keadaan, atas semua kondisi, atas semua kejadian, atas semua situasi yang tidak enak dan sejelek apapun juga. Mengapa kita harus menang? Sebab hidup ini punya 2 pandangan. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kekal dan yang sementara. Kita harus menang atas semua itu. Siapa pernah mendengar atau lihat fakta, tulisan atau fakta? Kalau sekarang ini, walaupun ini masih pagi, matahari sudah bersinar, tapi tiba-tiba mendung gelap. Sampai tengah hari pun kita harus nyalakan lampu karena gelapnya itu. Dia akan gelap terus atau akan berubah cuaca itu. Pernah dengar kata-kata yang ditulis oleh banyak orang di dunia ini? Sekalipun gelap, mendung itu, biarkan, tunggu saja. Besok matahari tetap bersinar. Pernah baca tulisan seperti itu tidak? Nah, bayangkan mereka yang di dalam dunia ini yang tidak punya Yesus seperti yang kita miliki dalam pengharapan hidup ini, mereka masih bisa berkata, jangan yang lihat yang sekarang ini, biarkan saja. Ayo, kalau mendung gelap betul, apa saudara panik? Ambil sapu, terus goyang-goyang begitu di udara, kira orang gila itu nanti. Atau saudara panik mau semprot-semprot air ke atas supaya mendungnya pergi? Apa yang kita buat kalau mendung itu datang? Ayo, nyalakan lampu, betul, apa lagi? Jangan panik, biarin aja, tinggal lewat sendiri. Amin kan, cepat. Nah, artinya apa? Jadi masalah seberat apapun juga yang kita hadapi, milikilah pandangan ini, bahwa ada yang kelihatan dan yang tidak kelihatan.
Saya pernah ngomong begini pada beberapa orang, dan mereka sangat heran. Dengarkan kalimat ini. Di sebuah fakta yang kita lihat, percayalah bahwa di balik fakta ada fakta lagi. Nangkap maksudnya? Di fakta yang kita lihat, kalau kita mau melihat di baliknya, itu ada fakta lagi. Ngerti nggak maksudnya itu? Ayo mikir cepat. Apa? Ya seperti mendung tadi. Faktanya apa? Gelap. Mendung. Tapi di balik mendung itu ada apa? Ada terang. Walaupun kita belum lihat. Masa mendung setahun? Nggak mungkin. Betul nggak? Nggak ada mendung setahun. Seminggu aja tidak ada. Betul saudara? Nah, kekristenan kita itu sangat dinilai dengan bagaimana cara pandang hidup kita. Saya ulangi lagi, kekristenan kita itu tidak dinilai berapa rajin kita beribadah, berapa jam kita sembahyang sehari, tidak. Tapi kekristenan kita itu dinilai, dihargai justru waktu kita di dalam hidup sehari-hari menghadapi hal apa saja, bagaimana reaksi kita. Renungkan lagi sekali. Setelah itu ucapkan, di sebuah fakta, di baliknya ada fakta lagi. Saya ulangi, di balik fakta ada fakta lagi. Betul? Coba tirukan. 1, 2, 3. Di balik fakta ada fakta lagi. Nah, fakta yang di balik fakta, setelah kita tahu uraian ini, itu siapa? Faktanya kita lihat, ini masalah, ini mendung, ini sakit, ini begini, nggak enak semuanya. Nah, di balik fakta ada fakta lagi. Nah, di baliknya fakta itu fakta apa? Itu siapa? Hikmah bukan? Itu Tuhan sendiri. Betul nggak? Itu Tuhan sendiri. Karena ayat tadi itu yang kelihatan sementara. Nah, secara manusia, secara umum, yang kelihatan itu namanya apa? Baru ngomong. Fakta. Yang kelihatan itu fakta. Betul? Dan dunia memang ngomong begitu. Memang fakta kita lihat kok. Tapi di balik fakta ada apa lagi tadi supaya sore ingat ini? Ada Tuhan, ada fakta lagi. Nah, itu yang belum kita lihat. Karena memang belum dilihat. Sekarang mendung. Tapi kita percaya nggak besok akan ada matahari lagi? Percaya? Kita sudah lihat belum matahari untuk besok? Belum. Tapi kenapa percaya? Karena pasti. Betul. Jadi hidup ini nggak perlu bertengkar, goblok. Boleh saya berkata seperti itu? Orang yang bertengkar itu gara-gara apa? Coba renungkan. Air? Bukan. Secara umum, orang yang bertengkar karena mereka lihat fakta. Misalnya, aku dirugikan. Fakta bukan? Memang dirugikan kok. Otomatis kita bertengkar dengan orang itu karena fakta. Aku dirugikan, aku ditipu, itu fakta. Tapi setelah kita tahu 2 Korintus 4 ayat 18 ini, jangan pernah bertengkar, nggak ada gunanya. Sebab di balik fakta masih ada Tuhan, ada fakta lagi. Jadi hidup itu santai sekali. Ada masalah, nggak usah panik. Tunggu saja. Kita berusaha. Kalau bisa kita carikan jalan. Nggak bisa nggak apa-apa. Tunggu saja. Masih ada besok. Betul? Di balik fakta ada fakta. Ada Tuhan. Jangan cuma lihat yang kelihatan. Belajarlah melihat yang tidak kelihatan atau yang belum kelihatan. Mau hidup seperti itu? Nah, inilah kekristenan kita. Dan sebetulnya kita dulu pernah ngalami, cuma kita lupa. Kapan? Ayo kita lihat. Waktu kita masih anak-anak. Hari ini ada 2 anak di antara kita. Satu Nadia, satu anak siapa itu? Siapa namanya anaknya siapa itu? Bapaknya mana? Yang mana? Bapaknya yang mana? Oh itu ya. Umur berapa dia? 3 tahun. Jadi, kenapa Nadia umur berapa? Anakmu, John? Naya kok Nadia. Umur berapa?